Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noviasa Salsabila. Saya dan teman-teman saya pada kesempatan kali ini akan menjelaskan terkait sintesis dan simulasi dari aplikasi review paper yang telah kami lakukan beberapa waktu lalu. Nah, karena pada review paper kami sudah terdapat file kode Verilog-nya, jadi saya sendiri kan akan menjelaskan terkait sintesisnya menggunakan IOSIS. Jadi saya, langkah pertama hanya perlu menulis kode Verilog-nya dari review paper ini di VS Code ataupun Notepad. Nah, untuk penggunaan VS Code atau Notepad sendiri itu sebenarnya bebas senyamannya, karena nanti Notepad sendiri itu bisa membaca file Verilog. Jadi nanti ketika sudah selesai menulis ulang di Notepad, maka kita bisa save as dalam bentuk format file Verilog seperti itu. Nah, kalau sudah selesai menulis ulang file Verilognya ini, langkah selanjutnya adalah kita mendownload dan menginstal dua software yang dapat membantu untuk mensintesis file Verilog kita. Nah, yang pertama sendiri ini ada Grafis. Grafis sendiri itu software yang dimana bisa membantu memvisualisasikan hasil sintesis nanti. Dan yang kedua adalah, maaf sebentar. Dan yang kedua ada IOSIS. IOSIS ini ya berperan utama sebagai software sintesisnya. Ketika sudah di-download dan diinstal, maka selanjutnya kita bisa membuka direktori di mana IOSIS-nya terinstall. Nah, direktori ini bernama OSS Cat Suite. Nah, kalau sudah dibuka, kita bisa menjalankan batch file bernama environment dan start. Kita jalankan dulu environment-nya. Nah, kalau sudah kita start. Nah, ketika sudah terbuka command prompt ini, maka kita bisa mengetik IOSIS agar kita bisa masuk ke dalam lingkungan IOSIS. Nah, kalau sudah masuk ke dalam lingkungan IOSIS, kita baru bisa mengetik read Verilog untuk membaca hasil file Verilog yang telah kita buat tadi. Nah, untuk nama filenya itu kita tinggal perlu menuliskan direktori dari di mana kita menyimpan file Verilognya tadi. Nah, karena saya menyimpannya di direktori ini dengan nama file Verilognya tpk_task.v, maka saya hanya perlu menuliskan direktorinya sesuai dengan yang telah saya buat. Users asus tpki_task.v. Nah, sudah. Maka dia berhasil membaca hasil file Verilog ini. Nah, lalu selanjutnya yang kita ingin lakukan adalah mensintesis. Maka kita bisa menuliskan command prompt berupa sin. Nah, ketika sudah selesai disintesis seperti ini, hasil sintesisnya. Nah, ini. Dan tidak ada masalah ditemukan, maka selanjutnya kita bisa menampilkan hasil sintesisnya itu dengan menuliskan komen seperti ini. Show format SVG prefix lalu synthesize result. Ini untuk menampilkan dan menghasilkan file SVG yang dimana file SVG ini itu hasil sintesis dari file Verilog yang telah kita lakukan. Nah, ini masih sedang executing komennya. Nah, kalau sudah selesai di-execute, maka kita bisa membuka direktori OSS Gateway tadi, karena kita hasil SVG file itu nanti akan terletak di situ. Nah, kita bisa membuka file HTML ini untuk membuka hasil pembacaan sintesisnya. Nah, maka tampilannya nanti akan seperti ini, yang dimana tampilan ini itu berdasarkan dari hasil file Verilog yang telah kita buat tadi. Dimana file Verilognya ini berupa RTL yang terobfuskasi. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk bagian simulasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Maka sekian dari saya untuk sintesisnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, setelah tadi kita telah menyintesis Verilog file, di sini saya akan mencoba untuk menyimulasi file Verilog tersebut. Sebenarnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, nah di sini saya memiliki folder bernama project, di mana di dalam folder ini terdapat dua file. Keduanya adalah V-file, Verilog file seperti itu. Yang pertama adalah file Verilog file Verilognya sendiri, di mana Verilog ini kita peroleh melalui paper yang telah dibahas sebelumnya. Nah, yang kedua adalah test bench file, di mana ini tuh berisi instruksi-instruksi simulasi yang nantinya akan dilakukan seperti itu. Mungkin saya perlihatkan sebentar. Oke, di sini terdapat deklarasi input, lalu outputnya, lalu di sini terdapat apa namanya pemberian logik seperti itu. Nah, yang terpenting di sini ada VCD file generation. Jadi, agar kita dapat menyimulasikan file tersebut, hasil dari simulasi kita melalui ketika wave, nah kita akan mengenerate VCD file terlebih dahulu. Di sini VCD file yang saya generate itu dengan nama testbench VCD seperti itu. Lalu out ini dia reverse ke sini ya, ke sini, oke? Karena dinamakan out seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk menyimulasikannya melalui command prompt, oke?
Nah, pertama-tama kita akan mengubah directory yang sebelumnya hanya mencapai folder HP. Di sini saya akan mengubahnya sehingga ini di directory akhirnya itu adalah file project di sini, folder project gitu. Gimana caranya? Caranya kita menggunakan instruksi cd atau change directory. Lalu di sini saya akan copy paste, copy dari ini. Oke, di sini kita paste saja. Karena di sini sudah sampai HP, jadi dihapus saja ya. Kita delete tanpa menggunakan titik dua. Enter. Oke, jadi directory-nya itu udah ganti ya teman-teman yang udah ganti dari yang HP berubah menjadi project seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk menggabungkan antara Verilog file dengan testbench file seperti itu. Di sini saya menggunakan Verilog. Nah, di sini kita membutuhkan tiga nama. Yang pertama adalah nama hasil file setelah digabungkan seperti itu. Di sini saya menggunakan xresult. Lalu yang kedua adalah nama file testbench-nya. Jadi namanya adalah xtb, jangan lupa .v. Lalu yang ketiga adalah Verilog filenya sendiri seperti itu, x.v. Enter. Nah, oke. Selanjutnya kita akan menyimulasikan nama file hasil ini ya. Nanti hasil simulasi dari Verilog file dan testbench file akan kita taruh di nama file ini, di file ini gitu. Jadi kita cukup menyimulasikan nama ini hasil filenya xresult, kita enter. Nah, oke, di sini terdapat bagaimana simulasi itu sendiri. Ada time-nya, terus ada masing-masing variabel diberikan input-nya, terus output-nya sedemikian rupa. Nah, jika kita lihat di foldernya tadi sebenarnya kita hanya memiliki dua Verilog file, yaitu Verilog file aslinya dan testbench filenya. Nah, setelah kita melakukan simulasi, kita mendapatkan dua file, yaitu ini file x underscore result, di mana file ini merupakan gabungan dari dua file ini ya. Oke, jadi dua file ini akan dimix dan menghasilkan x result yang nantinya akan disimulasi. Nah, lalu uh, tadi di dalam test bench file kita sudah deklarasi gimana caranya untuk generate VCD. Jadi di sini terdapat VCD file dari hasil simulasi dengan nama test bench sesuai dengan nama yang saya berikan tadi. Nah, hasil VCD file ini dapat kita simulasikan melalui GTK Wave. Kita kembali lagi ke command prompt. Lalu di sini kita dapat menuliskan GTK Wave, lalu nama filenya tadi .vcd. Enter. Nah, di sini sudah keluar GTK Wave-nya. Kita zoom in. Oke, kita keluarkan semuanya, semua sinyal ya, untuk melihat bagaimana perilaku dari Verilog file tersebut. Oke, di sini sudah keluar semuanya. Wait. Di sini adalah gimana untuk mengubah panjang dari dinamika, kita ubah jadi 13. Di sini saya sudah berhasil meminimasi sinyalnya. Nah, jadi dapat kita lihat hasil simulasinya seperti ini ya. Oke, di sini ada clock, lalu ada masing-masing variabel dengan input yang berbeda-beda seperti itu. Ini untuk menandakan 0, lalu ini menandakan logic 1 seperti itu. Untuk lebih jelasnya, pembahasan mengenai hasil ini akan dijelaskan selanjutnya oleh teman saya. Oke, sekian simulasi dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya mengenai pembahasan dari hasil proses sintesis dan juga simulasi yang telah dilakukan. Sebelumnya, presentasi kami bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas teknik obfuscation dalam meningkatkan keamanan desain perangkat keras di level Register Transfer Level atau RTL. Teknik Control and Data Flow Graph atau CDFG di sini digunakan untuk menyamarkan logika desain sehingga lebih sulit dipahami oleh pihak yang tidak berwenang. Fokus utama adalah mengamankan intellectual property atau IP dari resiko reverse engineering dan juga modifikasi ilegal. Yang pertama adalah hasil sintesis. Baik, di sini proses sintesis menunjukkan beberapa poin penting terkait implementasi teknik obfuscation berbasis CDFG. Yang pertama mengenai kompleksitas desain. Jadi, teknik CDFG ini menyamarkan alur kontrol dan data pada desain, membuat struktur internal menjadi lebih kompleks dan juga sulit dianalisis oleh penyerang. Hal ini meningkatkan tingkat keamanan desain. Kemudian, sintesis berhasil mengimplementasikan logika obfuscation dengan baik tanpa mengorbankan fungsi utama desain. Yang kedua, mengenai efisiensi desain. Teknik CDFG ini memiliki kompromi yang baik antara proteksi dan efisiensi sumber daya. Hasil sintesis menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan kompleksitas, tetapi overhead area dan konsumsi daya masih dalam batas wajar. Kemudian, kinerja desain tetap terjaga dengan peningkatan waktu tunda yang tidak signifikan.
Baik, kemudian di sini ada hasil dari proses simulasi yang telah dilakukan. Hasil simulasi ini memberikan validasi bahwa implementasi teknik CDFG itu berjalan sesuai dengan spesifikasi. Poin-poin penting yang dapat kita ambil dari hasil simulasi ini, yang pertama mengenai sinyal input dan register internal. Sinyal input integer 1, 11 0, dan integer 2, 11 0, dimasukkan pada desain dan diproses melalui register internal, yaitu integer register 1, 13 0, dan integer register 2, 13 0. Perubahan nilai sinyal pada setiap siklus clock menunjukkan bahwa logika kontrol dan alur data itu bekerja dengan benar. Kemudian, nilai register internal seperti 3BCF, 3AED, dan lainnya menunjukkan proses transformasi data yang kompleks dan juga sulit ditebak. Yang kedua, mengenai hasil register output. Sinyal output RES1 11.0 dan RES2 230 itu memberikan hasil yang valid sesuai dengan spesifikasi. Nilai seperti E27DE5 dan FFF001 pada RES2 230 menunjukkan bahwa alur data bekerja dengan benar meskipun terdapat tambahan logika obfuscation. Hasil ini membuktikan bahwa teknik CDFG ini berhasil menyembunyikan logika internal tanpa merusak fungsi utama desain. Kemudian yang ketiga mengenai performa waktu dan efisiensi. Hasil simulasi menunjukkan bahwa waktu propagasi sinyal itu masih dalam batas yang dapat diterima. Kemudian kompleksitas tambahan dari obfuscation hanya memberikan overhead kecil pada waktu tunda desain, namun sebanding dengan peningkatan keamanan yang diperoleh. Baik, berdasarkan hasil sintesis dan simulasi, maka dapat disimpulkan bahwa teknik obfuscation berbasis CDFG ini efektif untuk menyamarkan logika desain dengan cara mempersulit analisis alur kontrol dan data oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian, memberikan tingkat keamanan tinggi terhadap ancaman reverse engineering tanpa mengorbankan fungsi utama desain. Dan juga menjaga efisiensi desain dengan trade-off kecil dalam bentuk peningkatan overhead, area, dan waktu tunda. Nah, hasil ini mendukung tujuan presentasi kami, yaitu membuktikan bahwa teknik CDFG mampu menjadi solusi praktis dalam melindungi IP perangkat keras pada level RTL. Dengan pendekatan ini, desain perangkat keras menjadi lebih tahan terhadap serangan keamanan sambil tetap menjaga performa dan juga efisiensi. Kemudian, teknik CDFG ini juga cocok diterapkan dalam desain modern yang memerlukan perlindungan kuat terhadap pembajakan dan juga modifikasi ilegal, menjadikannya solusi strategis di dunia industri perangkat keras itu sendiri. Seperti itu.